Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam video ini saya akan coba sampaikan ringkasan mengenai manajemen sumber daya manusia, di mana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah manajemen umum. Saya ambil dari jurnal peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi oleh Samsur Rijal, SE, MM, dosen Universitas Dharma Wangsa Medan. Baik, nanti dalam paparan ini saya akan coba sampaikan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM, ruang lingkup MSDM, fungsi MSDM, tujuan MSDM, proses MSDM, dan pendapat saya mengenai rangkuman ini. Baik, dari pengertian itu sendiri ada 3 pengertian dari menurut Faustino, menurut Sule, dan menurut Umar. Jadi yang pertama adalah MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan personil atau pegawai bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individual, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional. Yang kedua, MSDM bisa didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan SDM yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Yang ketiga, MSDM didefinisikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Oke, dari pengertian kita lanjut untuk ruang lingkup itu sendiri. Yang pertama adalah rancangan organisasi. Jadi rancangan ini terdiri dari perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, rancangan pekerjaan, tim kerja atau sistem sosioteknik, dan sistem informasi. Untuk yang berikutnya adalah staffing. Dari staffing ini terdiri dari rekrut atau interview atau mempekerjakan. Yang kedua, affirmative action, promosi, pemindahan atau separasi, atau pelayanan-pelayanan outplacement, pengangkatan atau orientasi, dan metode-metode seleksi pekerja. Untuk yang ketiga, untuk sistem reward, tunjangan-tunjangan, dan pematuhan, terdiri dari pelayanan-pelayanan kesehatan atau medis, prosedur-prosedur pengaduan atau disiplin, administrasi kompensasi, administrasi pengupahan dan penggajian, administrasi tunjangan asuransi, rencana-rencana pembagian keuntungan atau pensiun, dan hubungan-hubungan kerja. Untuk yang keempat, manajemen formasi, itu terdiri dari penilaian manajemen atau MBO, program peningkatan produktivitas, dan penilaian performasi yang difokuskan pada klien. Yang kelima, pengembangan pekerjaan dan organisasi. Pengembangan dan pengawasan manajemen terdiri dari pengembangan dan pengawasan manajemen, perencanaan dan pengembangan karir, program-program pembinaan, asistensi pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan manajemen program-program persiapan pensiun, penelitian terhadap sikap. Yang terakhir, untuk ruang lingkup adalah komunikasi dan relasi publik, terdiri dari sistem-sistem informasi, laporan, catatan-catatan SDM, komunikasi atau publikasi pekerja, sistem penyaranan atau penelitian, dan terakhir adalah penelitian SDM menurut Faustino. Nah, untuk fungsi sendiri menurut Charrington di sini ada 7 ya, 7. Yang pertama adalah staffing atau employment, di mana fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi SDM. Dilakukan sepenuhnya oleh Departemen SDM dengan melibatkan departemen lain untuk menyediakan deskripsi dari spesifikasi pekerjaan untuk membantu proses penarikan. Yang kedua, performansi evaluasi merupakan tanggung jawab utama para manajer untuk mengevaluasi bawahannya, sedangkan Departemen SDM bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif. Departemen SDM juga perlu melakukan pelatihan terhadap para manajer tentang bagaimana membuat standar kinerja yang baik dan membuat penilaian kinerja yang akurat. Oke, yang berikutnya fungsinya adalah compensation. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen SDM bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik agar terjadi keseimbangan antara pembayaran dan manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja. Juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan bersifat
kompetitif di antara perusahaan yang sejenis, adil, sesuai dengan hukum yang berlaku atau OMR, dan memberikan motivasi. Yang keempat adalah training dan development. Departemen SDM bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasihat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif baik bagi karyawan baru untuk orientasi maupun yang sudah ada ataupun pengembangan keterampilan, terlibat dan memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program dan pengembangan, serta mengevaluasi efektivitas program tersebut. Yang kelima, employer relation. Perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen SDM berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Bagi perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja, maka Departemen SDM dibutuhkan untuk terlibat dalam hubungan karyawan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan serta mengatasi keluhan dalam upaya mengatasi permasalahan dan melindungi tenaga kerja. Yang keenam, safety and health. Di safety and health ini adalah setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. Departemen SDM mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang membahayakan tenaga kerja dan melaporkan adanya kecelakaan kerja. Yang ketujuh adalah personal research. Di sini Departemen SDM melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan, serta membuat perubahan yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas perusahaan. Masalah yang sering terjadi, serta seperti ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan, prosedur penarikan dan seleksi yang baik, dan penyebab ketidakpuasan kerja. Hasilnya digunakan untuk menilai apakah kebijakan perusahaan perlu dilakukan perubahan atau tidak. Sedangkan untuk tujuan MSDM itu terdiri dari 4 ya, tujuan organisasional, tujuan fungsional, dan tujuan sosial, dan tujuan personal. Untuk tujuan organisasional untuk mengenali keberadaan MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Untuk tujuan fungsional, mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk tujuan sosial, secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Tujuan personal untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi sebuah organisasi. Untuk berikutnya adalah proses MSDM. Adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan SDM, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu, serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja. Proses MSDM dibagi dalam 5 bagian fungsi utama, yaitu Human Resource Planning, Personnel Procurement, Personnel Development, Personnel Maintenance, dan Personnel Utilization. Baik, setelah itu saya berpendapat sebagai rangkumannya adalah mengenai jurnal yang saya coba rangkum. Yang pertama adalah jurnal ini menerangkan tentang peranan MSDM dalam organisasi, mulai dari pengertian, ruang lingkup, fungsi, dan tujuan dan proses MSDM, sehingga dapat terlihat dalam berbagai perspektif, seperti perspektif politik, ekonomi, social culture, hukum, administrasi, dan teknologi. Jurnal ini sudah sangat informatif bagi saya untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud manajemen sumber daya manusia yang digunakan dalam sebuah organisasi maupun dari perusahaan. Demikian video ini saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.